Padang adalah ibu kota Provinsi Sumatera Barat yang dikenal sebagai pusat perdagangan dan juga pusat pelabuhan sejak zaman kolonial karena posisinya yang sangat strategis. Dan Padang pun menjadi gerbang utama pelayaran dari dan menuju wilayah Sumatera. Ada negara-negara yang sudah datang menjajah ke Indonesia. Salah satunya ialah Jepang. Dan Jepang juga menginvasi daerah Padang. Jadi mengapa Jepang datang ke daerah Padang? Jepang tepatnya datang ke Padang pada tahun 1942 ketika Jepang memperluas wilayah kekuasaannya ke Asia Tenggara. Padang dilihat sebagai tempat yang sangat strategis secara ekonomis ataupun geografis dan dapat dianggap untuk mendukung logistik militer Jepang. Selain itu, Jepang juga dapat memperoleh aliansi dan bantuan ekstra karena Jepang bisa meraih Sri Lanka dan juga India. Tentunya masyarakat Padang tidak tinggal diam terhadap kekuasaan Jepang. Masyarakat Padang melakukan berbagai bentuk perlawanan secara diam-diam seperti sabotase terhadap fasilitas Jepang, penyembunyian anggota dalam proses pergerakan, serta memberikan informasi kepada pihak sekutu yang tengah berusaha melawan Jepang melalui bantuan para ulama yang dianggap baik oleh para Jepang. Para ulama memberikan bantuan kepada masyarakat Padang seperti membantu pejuang yang terluka, menyediakan tempat persembunyian, dan juga memberikan informasi kepada pihak sekutu. Para ulama juga memberikan semangat nasionalisme kepada para prajurit untuk melawan penjajah. Kedatangan Jepang ke daerah Padang tidak hanya membawa duka, namun juga membawa dampak positif bagi kelangsungan hidup di Padang. Di Padang, Jepang membawa pelatihan militer dengan gaya militer Jepang ke dalam sistem pendidikan. Namun para ulama menyuarakan tentang perlawanan terhadap Jepang dan itu memberikan dukungan kepada kalangan muda yang kala itu mendapat pendidikan militer yang baik dari Jepang dan kemudian dipakai untuk melawan balik Jepang dan berusaha untuk meraih kemenangan. Dampak negatifnya juga ada, karena Jepang mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia, dikarenakan oleh kepercayaan yang Jepang dapatkan melalui banyak orang dengan slogan Asia untuk Asia, yang sebenarnya adalah propaganda Jepang untuk memperoleh lebih banyak sumber daya alam dan pasukan untuk melawan sekutu, dan juga terganggunya kebudayaan setempat karena adanya sistem pembelajaran yang sangat difokuskan untuk Jepang. Refleksi yang saya dapatkan dari materi ini adalah kedatangan Jepang ke Padang tidak terlepas dari rencana Tuhan. Tuhan mengizinkan Jepang datang ke Padang dan hampir seluruh daerah di Indonesia. Kita seharusnya bersyukur atas apapun yang sudah terjadi kepada Tuhan segala hal, termasuk datangnya Jepang. Karena kedatangan Jepang, Indonesia dapat berkembang hingga sampai di titik seperti saat ini. Selain Padang, Jepang juga pernah mendarat dan menyerang Palembang pada 14 Februari 1942 di bawah pimpinan Letnan Jenderal Tomoyuki Yamashita dan para tentara Angkatan Darat ke-25 Jepang. Pada saat itu, Palembang menjadi daerah yang diperebutkan oleh Inggris dan Belanda. Namun, Jepang berhasil menguasai Palembang sebelum Belanda sempat melakukan taktik bumi hangus. Sehingga pada 15 Februari 1942, Palembang resmi jatuh ke tangan Jepang. Jepang memilih mendarat di Palembang karena pada saat itu Palembang memiliki kilang minyak utama di Pelaju dan Sungai Gerong yang sangat berpengaruh bagi Jepang untuk mendukung operasi militer mereka di Pasifik dan Asia Selatan. Posisi geografis yang sangat strategis, Palembang dianggap sebagai pintu masuk utama ke Pulau Jawa yang merupakan pusat pemerintahan Hindia Belanda. Menguasai Palembang memungkinkan Jepang untuk mempersiapkan serangan ke Jawa dengan lebih mudah. Basis pertahanan militer Palembang dijadikan basis pertahanan militer Jepang untuk menghadapi ancaman sekutu. Di Palembang, Jepang mengadakan militerisasi pemerintahan, di mana semua kebijakan diarahkan untuk kepentingan perang Jepang. Masyarakat Palembang juga diperintahkan untuk melakukan pelebaran jalan, pembangunan lapangan udara, dan juga bunker pertahanan. Selain itu, Jepang mengadakan eksploitasi minyak di Palembang untuk mendukung perang Pasifik.
Jepang juga mengadakan militerisasi rakyat, di mana Jepang membentuk organisasi Gyugun atau tentara sukarela untuk membantu perang Jepang. Kedatangan Jepang di Palembang tidak hanya membawa dampak negatif, tetapi juga membawa dampak positif bagi masyarakat di Palembang. Melalui kedatangan Jepang, terjadi peningkatan industri melalui dibangunnya kilang minyak di Selaju dan Sungai Gerong. Jepang juga mengadakan peningkatan infrastruktur seperti pelebaran jalan, pembangunan bandara, dan bunker pertahanan. Jepang juga mengadakan pelatihan militer kepada rakyat yang kemudian akan dipakai kembali oleh masyarakat Palembang untuk melawan balik Jepang melalui pendidikan yang telah dilakukan Jepang kepada mereka. Namun, Jepang mengeksploitasi sumber daya alam, khususnya dalam pengeboran minyak bumi, yang diambil hasilnya secara keseluruhan oleh Jepang. Jepang juga membuat rakyat menderita dalam militerisasi seperti Romusa dan kerja paksa untuk membangun infrastruktur. Selain itu, Jepang mengendalikan ekonomi dan sosial yang ketat di Palembang dalam rangka militerisasi pemerintahan, yaitu kebijakan diarahkan untuk kebutuhan perang Jepang. Dari kisah penjajahan ini, kita dapat melihat dan merefleksikan kuasa Tuhan untuk mengizinkan dan merencanakan segala sesuatu terjadi dengan baik adanya. Dari penjajahan Jepang ke Indonesia, kita dapat melihat penyertaan Tuhan di masa-masa kelam kita untuk membuat kita lebih maju dan menjadi satu kesatuan. Seperti yang tertulis pada Yesaya 41 ayat 10, bahwa Tuhan akan terus menyertai kita di masa kelam sekalipun.